Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Seperti biasa, untuk film kali ini Sakahayang ingatkan untuk mempersiapkan konsentrasi dan juga tonton sampai habis. Karena kali ini, Sakahayang akan membahas film mengerikan yang tak kalah creepy dan kelam, di mana film ini berjudul The Lodge 2019. Oke lah, daripada kalian penasaran, sampai pengen nyoba jogetin truk berisi segambreng sound system, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang ibu bernama Laura sambil terus memanggil kedua anaknya. Laura sedang bersiap untuk pergi ke rumah suaminya. Namun ketika dandan, tiba-tiba saja Laura menangis seolah memiliki beban hidup yang begitu berat. Di tengah perjalanan, si kakak bernama Aiden terlihat menjahili adiknya yang bernama Mia. Lantas Mia berkata jika boneka ini sudah sangat mirip dengan ibunya. Di saat itu pula, Laura terlihat bersolek tak seperti biasanya, hingga membuat Mia keheranan. Setibanya di tempat tujuan, Laura pun heran saat melihat seorang wanita di dalam rumah suaminya. Hingga saat suaminya yang bernama Richard datang menyambut, ia pun langsung memberikan duit ceban dan meminta anak-anaknya pergi jajan cimol karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan si ibu. Di dapur, mereka terlihat canggung karena ternyata sudah cukup lama mereka berpisah ranjang. Hingga di saat itu pula, Laura semakin sakit hati saat melihat seorang wanita baru saja keluar lewat pintu belakang. Kemudian, Laura menanyakan maksud Richard yang memintanya untuk datang. Lantas Richard berkata, jika ia ingin menuntaskan perkara perceraian di pengadilan sesegera mungkin. Terlebih beberapa bulan lagi, ia akan menikah dengan seorang wanita bernama Grace. Dikira ngajak rujuk, Laura pun syok parah karena harapan untuk memperbaiki hubungannya malah sirna. Di tengah kesedihan, Laura berniat melakukan sesuatu dengan barang-barang yang ia persiapkan dari rumah. My God, tanpa diduga, Laura yang kurang iman seketika mendiskon usia dengan memakan peluru. Di keesokan harinya, sambil terus memegang boneka ibunya, Mia dan keluarga terlihat syok parah dengan apa yang menimpa Laura. Di tengah upacara pemakaman, sang pendeta meminta doa dari semuanya agar arwah Laura bisa pergi ke langit dan diterima di surga, meskipun mustahil karena mendiskon usia. Hingga di penutup acara, orang-orang terlihat menerbangkan bola hitam sebagai simbol almarhum pergi ke langit. Namun seketika Mia bersedih karena boneka yang ia terbangkan gagal take off. Di malam harinya, Mia yang larut dalam kesedihan merasa jika ibunya tidak akan diterima di surga akibat modar dengan cara mendiskon umur. Meski Richard berusaha menenangkan putrinya ini, namun Mia yang muak meminta ayahnya untuk keluar. Singkat cerita, 6 bulan kemudian,
Richard dan Aiden terlihat mempersiapkan makan bersama untuk merayakan hari Thanksgiving. Hingga suasana kembali tidak kondusif saat Aiden mendengar jika si ayah akan mengundang pacarnya makan bersama. Mendengar hal itu jelas saja Aiden menolak. Ia pun berkata jika kematian si ibu disebabkan oleh kehadiran pelakor itu dalam keluarganya. Namun Richard berusaha memberi pengertian, apalagi bulan depan ia berencana untuk menikahinya. Semakin gedek, Aiden tidak kuasa menahan emosinya. Hingga di tengah cekcok hebat, bel kedatangan si pelakor pun berbunyi. Lantas Aiden yang muak langsung pergi. Sesaat kemudian, Mia pun menguping pembicaraan ayahnya yang berencana membatalkan acara makan kali ini karena situasinya belum kondusif. Di malam harinya, Aiden dan Mia terlihat mengecek dan mengorek informasi tentang sosok pacar ayahnya yang bernama Grace. Dan ternyata, Grace adalah anak dari seorang ketua sekte sesat bernama Kuntet, di mana sekte itu mengajarkan anggotanya untuk mendiskon usia berjamaah agar mereka bisa secepatnya pergi ke surga. Karena menurut mereka, kuota surga sudah mulai penuh. Sungguh di luar nurul. Kemudian, mereka pun menemukan sebuah rekaman yang mengerikan tentang sekte ini. Rupanya video ini berisi rekaman para anggota sekte yang bersiap untuk pergi ke surga. Dengan mulut yang dihiasi lakban bertuliskan sin, namun bukan merek rokok. Tapi sin ini artinya dosa. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata orang yang melakukan vlog ini adalah Grace. What are you doing in here? Bagaikan kepergok nonton video 3GP, mereka pun kaget saat ayahnya datang. Tapi ternyata si ayah hanya memberitahukan sebuah rencana liburan ke kabin. Namun kali ini, ia memohon pada Aiden dan Mia untuk mengizinkan Grace bergabung, sekalian agar mereka bisa lebih mengenal satu sama lain. Dan kali ini, Aiden terlihat mengiyakan saja keinginan ayahnya ini. Di tengah perjalanan, Richard terlihat menjemput Grace terlebih dahulu. Melihat sosok pelakor di hadapannya, Aiden dan Mia terlihat menahan rasa kesal. Okay. Singkat waktu setelah belasan jam menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di sebuah kabin terpencil dengan suasana bersalju. Lantas sebelum beristirahat, Grace pun berniat membereskan barang bawaannya terlebih dulu. Bisa kita lihat, Grace yang ingin dekat dengan anak-anak Richard sampai mempersiapkan hadiah kejutan. Tak cuma itu, Grace yang masih dalam fase penyembuhan terlihat membekal beberapa obat. Saat makan malam, Grace terlihat tidak nyaman saat mendengar Mia berdoa sebelum makan. Apalagi ia merasa terus diperhatikan lukisan berhijab yang terpasang di tempat tersebut. Saat akan tidur, Grace akan tidak tenang saat dirinya melihat salib yang terpajang di dinding kamar. Lantas Richard berkata jika salib itu merupakan peninggalan milik Laura, karena sebenarnya Laura sangat taat terhadap agama. Namun entah mengapa ia sampai mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Lah daripada mikirin itu, Richard pun mengajak Grace untuk gabrutan. Sontak Aiden dan Mia semakin panas dada saat mendengar ayahnya sedang menggabrut si pelakor.
Di keesokan harinya, Grace yang baru bangun terlihat ingin bergabung bersama anak-anak untuk bermain ski. Meski dengan bantuan 2 dahan jengkol, Grace yang tidak bisa main ski tetap nekat agar bisa lebih dekat dengan anak-anak. Namun saat Aiden dan Mia menghampirinya, mereka berkata jika kau tak seharusnya memakai kupluk milik ibu kami. Lantas mereka pun langsung mengambilnya dan pergi meninggalkan Grace. Saat lanjut bermain, Grace pun panik saat melihat Mia yang bermain ke area tengah yang esnya lebih tipis. Be careful, there's a fishing hole. Stop, stop, stop. Untung saja Grace yang kecebur berhasil diselamatkan oleh Richard, sementara Mia lebih mengkhawatirkan boneka ibunya saja. Sesaat kemudian, Grace sampai mengalami serangan panik dan bergegas meminum obat yang selalu ia bawa. Namun tak lama kemudian, Grace pun kaget saat Richard datang dan memberitahu jika tiba-tiba saja ia mendapat sebuah tugas dadakan dari kantor. Namun Richard merasa khawatir jika dirinya harus meninggalkan Grace bersama kedua anaknya di tempat ini. Mendengar hal itu, Grace pun merasa tidak keberatan dan menganggap jika hal ini merupakan kesempatan untuk dekat dengan kedua anaknya. Dirasa ada benarnya, Richard yang akan pergi berniat menunjukkan sesuatu terlebih dulu. Rupanya, Richard berniat membekali pistol pada Grace untuk berjaga-jaga jika ada maling cangcut datang ke kabin ini. Tak cuma itu, Richard pun mengajak Grace untuk memberikan tutor menembak. Sontak Richard pun kaget karena ternyata Grace sudah pro dalam memakai pistol clean. I'm only gonna be gone a couple of days. Maybe I'll hit you right back. Sesaat kemudian, Grace berusaha mengajak Aiden untuk membantunya membuat dekorasi Natal. Akan tetapi, Aiden lebih memilih untuk mengurung diri. Sesaat kemudian, Grace yang dikucilkan oleh anak-anak memutuskan untuk mendekor rumah sendirian. I always wanted a dog for Christmas. Setelah mendekor, Grace berusaha SKSD pada Mia yang dianggap lebih mudah didekati. Hingga di tengah basa-basi bau heos, tiba-tiba saja Mia mengajak Grace untuk menonton rekaman keluarganya tahun lalu di kabin ini. Because Thanksgiving is about being thankful. Entah sengaja atau tidak, rekaman kebersamaan keluarga Mia jelas saja membuat Grace bersedih. Saat hari menjelang malam, Grace kembali membujuk Aiden untuk makan bersama, namun tetap saja bacotannya hanya dianggap kentut belaka. Alhasil Grace pun makan malam sendirian saja. Lagi-lagi Grace merasa tidak nyaman saat melihat lukisan berhijab yang seakan terus menatapnya. Dan meski Grace sudah membelakanginya, ia masih merasa seperti diperhatikan. Singkat waktu setelah mandi, Grace pun heran dengan sosok misterius yang mengintipnya. Dirasa itu Aiden, Grace pun berniat mengeceknya. Dirasa Aiden sedang tidur, Grace yang heran bergegas pergi ke kamar. Akan tetapi, ia pun kembali heran saat melihat lilin persembahan lengkap dengan boneka Laura yang terpajang. Di keesokan harinya, entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Grace terbangun di lantai dengan keadaan ruangan yang berantakan. Lalu saat mengecek barang-barang, ia pun merasa aneh dengan boneka Mia yang sudah berada di laci miliknya. Sesaat kemudian, tak lupa Grace rutin meminum obat agar terhindar dari traumanya.
Kemudian Grace yang akan sarapan berusaha menawari Aiden yang sedang asyik membaca sambil mendengarkan lagu. Kesal dengan Aiden yang selalu melakukan silent treatment, Grace langsung menghampirinya dan menanyakan alasan Aiden melakukan hal itu. Lantas dengan wajah datar, Aiden berkata jika dirinya tidak sudi berbicara dengan calon ibu tiri. Dirasa sulit mendekati Aiden, Grace yang mulai emosi berniat menenangkan diri terlebih dulu. What were they doing flying that low? Go ahead. Di malam harinya, Grace pun heran dengan Aiden yang tiba-tiba baik dengan memberikan secangkir coklat panas. Dirasa Aiden mulai terbuka, Grace pun dengan senang hati menerimanya. Di saat itu pula, Mia tiba-tiba mengeluh kedinginan. Lantas Aiden berniat membawa pemanas ruangan. Saat sedang menonton film The Thing, Grace pun khawatir dengan bau gas yang sangat menyengat dari pemanas. Namun Aiden berkata jika hal ini wajar terjadi karena memang alat ini sudah agak tua. Singkat waktu, sontak Grace pun heran saat terbangun di luar rumah, di tengah hamparan salju yang begitu poek. Ternyata lagi-lagi Grace mengalami mimpi aneh. Dengan badan yang lagi beri kedinginan, ia pun heran dengan HP miliknya yang kehabisan baterai, serta dengan listrik yang mati. Dirasa sesuatu telah terjadi, Grace langsung membangunkan Aiden dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jelas saja Aiden yang baru bangun hanya bisa melongo. Belum lagi dekorasi Natal yang tiba-tiba hilang, begitupun dengan pemanas ruangan. Tak cuma itu, Mia memberitahu Grace jika semua persediaan makanan tiba-tiba raib. Di tengah kebingungan, Grace yang belum meminum obat bergegas pergi ke kamar. Sesampainya di kamar, Grace pun panik saat obat miliknya juga ikut raib. Dirasa Aiden sedang melakukan prank, Grace yang kesal meminta Aiden untuk segera mengembalikan obatnya. Akan tetapi Aiden berkata jika dirinya tidak melakukan apapun. Dan kali ini, Grace terlihat mulai mengalami kegeloan. Grace. Stop! Brady? Kepanikan pun semakin menjadi saat asuh piaraannya juga turut hilang secara misterius. Singkat waktu, setelah si asuh tidak ketemu, Grace hanya bisa mencairkan salju untuk minum. Sambil menunggu es mencair, Grace menanyakan jarak terdekat menuju kota. Lantas Aiden berkata, jika kabin ini sangat jauh dari peradaban, dan jika jalan kaki akan memakan waktu berjam-jam, apalagi cuaca seperti ini sangat tidak memungkinkan. Saat sedang sarapan ala kadarnya, tiba-tiba Aiden mengatakan sesuatu tentang mimpinya semalam, di mana ia bermimpi aneh tentang penghangat ruangan yang tiba-tiba meledak hingga berasap sampai-sampai mereka meninggoy terkena asap beracun. Mendengar hal itu, sontak Grace pun merasa ngeri dengan cerita Aiden. Sesaat kemudian, Grace pun merasa aneh dengan waktu yang menunjukkan tanggal 9 Januari, karena seharusnya hari ini adalah tanggal 22 Desember. Singkat waktu, Grace yang selesai memanaskan salju berniat untuk menggosok daki yang mengendap di badannya. Namun saat menggosok, ia pun heran saat melihat tulisan di cermin yang menyuruhnya untuk bertobat. Hingga di tengah malam, Grace tidak bisa tidur karena terus mendengar bisikan-bisikan aneh yang memintanya untuk segera bertobat. Saat Mia datang, ia pun berkata jika tadi ia mendengar suara aneh dari arah luar yang terdengar seperti suara-suara malaikat.
Dan betapa herannya Grace saat ia melihat tapak aneh yang begitu banyak di atas salju. Sesaat kemudian, Grace kembali mendengar suara-suara aneh yang kini terdengar seperti suara mendiang ayahnya. Takut bertemu arwah ayahnya, Grace langsung mengambil pistol dalam berangkas. Just confess. God's waiting. Betapa kagetnya Grace saat tiba-tiba ditemui sosok ayahnya. Di tengah situasi mencekam, tiba-tiba saja ia mendengar musik dari kamar anak-anak. Grace. Grace! Rupanya akibat tidak meminum obat, kini Grace mengalami linglung dan halu yang parah. Ia pun kaget saat dirinya membawa pistol ke kamar anak-anak. Beberapa saat kemudian, Grace yang sudah tidak tahan memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Apalagi kini ia sangat membutuhkan obat penenang. Mendengar hal itu, Aiden berusaha mencegahnya, terlebih kini badai salju sedang terjadi. Akan tetapi Grace tidak punya pilihan lain daripada penyakitnya semakin menjadi-jadi. Lantas, dengan hanya bermodalkan selimut dan tas go green, Grace pun nekat menembus badai. Singkat waktu, Grace pun akhirnya menyerah dengan badai yang semakin ekstrim. Lantas ia pun memutuskan untuk kembali ke kabin. Sesampainya di kabin, ia pun heran saat melihat bunga yang tertimbun salju. Di dalam, Aiden pun datang dan menanyakan maksud foto dirinya yang tertulis in memoriam seperti orang yang sudah meninggoy. Lalu Aiden yang panik merasa, jika saat ini kita sudah mati akibat terkena ledakan pemanas, di mana ia yakin jika semua itu bukanlah mimpi. Mendengar hal itu, Grace membantahnya karena dirasa tidak manuk akal. Apalagi saat ini dirinya masih merasakan kedinginan dan kelaparan. Namun Aiden merasa, jika kita merupakan golongan yang tidak dipanggil ke langit, atau dengan kata lain arwah kita terjebak di kabin ini seperti orang-orang yang berdosa. Sesaat kemudian, Grace yang mulai ketakutan kembali memasangkan salib yang sempat ia copot. Kemudian, Grace kembali mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk berdoa dan bertobat. He's so impatient that he can't. His family now. His waiting. It's time now. It's Singkat waktu, Grace yang mulai stres semakin dibuat gelo saat melihat berita yang menyatakan jika mereka bertiga sudah meninggoy tanggal 22 Desember akibat gas pemanas yang rusak. Di tengah kepanikan, Aiden meminta Grace untuk segera bertobat sebelum terlambat, karena mungkin saat ini mereka masih diberi kesempatan dan belum dilempar ke dalam neraka. Di tengah rasa syok, Grace yang kesal menegaskan jika kita masih hidup. You have to repent for your sins! I'll prove it to you! Saat membakar koran, Grace pun heran dengan Mia yang terus memanggilnya. My God! Sontak Grace pun syok parah saat melihat Aiden yang membuktikan jika sebenarnya kita semua sudah mati. Aiden pun meminta Grace untuk segera bertobat sebelum terlambat. Hingga akhirnya, Grace pun mulai percaya jika dirinya sudah meninggoy.
crowd is waiting. Singkat waktu, Grace terlihat meminta ampun dengan cara berputar-putar ratusan kali di atas salju. Hingga beberapa saat kemudian, Mia langsung kaget dan bersedih saat melihat Grace menemukan si asu yang sudah mati membeku. Di tengah kesedihan, Mia tiba-tiba merasa menyesal dan meminta maaf. Ia pun berkata jika sebenarnya akulah yang membukakan pintu ketika badai terjadi, hingga si asu kabur entah kemana. Akan tetapi Grace yang sudah depresi parah seakan tidak mendengar apapun dan hanya pelangak-pelongo saja. Beberapa saat kemudian, Aiden dan Mia merasa khawatir dengan Grace yang masih termenung di luar di tengah cuaca yang membeku. Dirasa apa yang dilakukannya sudah berlebihan, Aiden pun berniat menyudahi semuanya. Dan ternyata benar saja, semua ini hanyalah prank semata untuk memberikan pelajaran pada Grace yang telah menjadi pelakor dalam keluarganya. Lalu suara-suara aneh yang Grace dengar berasal dari tip dan juga aksi gelayutan yang Aiden lakukan sebenarnya memakai alat climbing. Di luar, mereka yang khawatir berusaha membujuk Grace untuk masuk ke dalam kabin. Aiden pun meminta maaf jika semua keanehan dan kengerian yang terjadi hanyalah prank semata. Akan tetapi, Grace yang traumanya semakin memburuk tetap meyakini jika dirinya sudah mati. Dan kini, Grace berharap jika dirinya mendapat ampunan agar bisa masuk surga. Selang beberapa saat, Aiden berusaha meyakinkan Grace dengan cara menyalakan generator. Namun suenya generator ini malah mogok akibat terlalu lama dimatikan. Ditambah lagi, HP milik mereka sudah benar-benar habis. Di malam harinya, mereka yang mulai menyesal tiba-tiba mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Semakin mengerikan kini Grace yang bertobat sampai berlutut di atas bara api. Singkat waktu, scene beralih pada Richard. Terlihat ia yang khawatir bergegas menyusul Grace dan kedua anaknya setelah nomor mereka sulit dihubungi. Kembali ke kabin, Aiden yang terbangun langsung panik saat melihat Mia yang kebelet ngompol, sedangkan di bawah Grace sedang gelo. Akan tetapi Mia yang tidak tahan nekat memberanikan diri. Mia. Sontak mereka pun semakin ngeri saat melihat wajah Grace yang penuh luka bakar dan dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Lantas Aiden berusaha menyadarkan Grace jika semua ini hanyalah prank saja. Akan tetapi Grace yang terlanjur kembali gelo berkata, jika kita semua harus melepaskan diri dari dosa duniawi, yaitu dengan melakukan sebuah pengorbanan agar bisa ke surga. Please stop! Stop it! Look, trust me. Mia. Sementara di luar, Richard yang baru tiba langsung merasa heran dengan kondisi kabin yang sepi, juga dengan asu piaraan Grace yang sudah membeku. Richard pun heran saat melihat kondisi Grace yang mengkhawatirkan. Melihat Richard yang datang, Grace hanya berkata jika kita sebentar lagi akan pergi ke surga. Jadi, ia ingin Richard untuk bertobat. Dirasa sesuatu yang aneh terjadi pada Grace, Richard berusaha menenangkannya sambil meminta pistolnya kembali. Get it? Oh my God! Tanpa diduga, Grace pun mengirim Richard terlebih dulu. Di tengah rasa syok, Aiden berusaha mengajak Mia untuk kabur dengan mobil si ayah.
Bagaikan suwe setahun dipakai sekali, mobil mereka malah selip. Alhasil mereka pun tertangkap dan diminta untuk segera masuk. Your father, Richard. Amen. Beberapa saat kemudian, Grace mengumpulkan semua orang termasuk jasad Richard untuk mengajak mereka berdoa, di mana ia yakin sebentar lagi mereka akan diangkat ke langit dan mendapatkan kenikmatan surga. Dreams I'd be near thee. Kira-kira bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Tapi sayangnya film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih bingung? Masa iya? Simpelnya gini, semua kekacauan ini terjadi akibat Aiden dan Mia yang merencanakan prank matang terhadap Grace, di mana mereka merasa Grace yang seorang pelakor adalah penyebab dari kematian si ibu. Mengetahui Grace adalah mantan pengikut sekte sesat, mereka pun sepakat melakukan prank dengan cara yang sangat tertata rapi, di mana mereka berusaha membuat Grace seakan-akan sudah mati, yang arwahnya tidak bisa pergi ke akhirat, atau istilahnya arwah penasaran. Ditambah lagi dengan kelaparan dan juga obat yang disembunyikan, semakin membuat jiwa Grace terguncang, hingga ia pun yakin jika mereka sudah mati. Dan akhirnya, akibat dari prank itu mereka pun harus mendapat petaka, hingga membuat si ayah menjadi korban. Dan kini mereka pun terpaksa menjalani ritual sekte sesat yang pernah Grace lakukan bersama ayahnya di masa lalu. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Skayang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Lodge 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Skayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.